Halo, Shalom. Berjumpa lagi di channelnya Napuan Carpido atau Napi Carpido. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja dan selalu diberkati oleh eh, Tuhan ya, khususnya. Menjadi topik pada kali ini, menjadi topik pada video kali ini tuh saya akan mengangkat sebuah topik judul dengan pembalasan itu bukan jalan ninja orang Kristen. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu untuk uh, ucapan saya terima kasih dan juga apresiasi bagi eh, orang-orang yang sudah uh, masih eksis ya di video-video saya. Saya ucapkan terima kasih juga atas keterlibatannya juga mungkin dalam ya dalam menonton juga dalam berkomentar juga saya ucapkan terima kasih ya. Dengan cara seperti itu aja sudah cukup banyak mendukung ya mendukung tentang pendistribusian yang uh, mengenai video-video saya yang saya publikasikan seperti ini. Jadi mohon maaf jika ada hmm, ketidaksesuaian atau misunderstanding gitu ya. Eh Mohon dimaklumi dan juga mohon untuk dimengerti lebih eh, lebih bijak lah gitu. Oke, topik pada video kali ini adalah mengenai dengan judul pembalasan bukan jalan ninja orang Kristen ya. Di topik pada kali ini itu saya akan mengangkat dari ayat Alkitab juga yang saya akan bawa itu yaitu diambil dari Roma 12 ayat 19. Dan, ayat per ayat ini gunanya untuk apa? Supaya begini loh, ketika saya memberikan satu ayat itu, saya anggap itu kalian pendengar itu adalah orang-orang cerdas itu. Karena biasanya kalau orang-orang yang butuh pembanding, pembanding ayat ini berarti orangnya butuh eh, apa ya, butuh tambahan wawasan khusus itu atau butuh reasoning yang khusus untuk mencerna hal itu. Tetapi dengan hal seperti itu saya menganggap bahwa orang-orang yang menonton dalam video saya ini adalah orang-orang yang benar-benar paham dan mengerti gitu. Khususnya orang-orang Kristen ya, orang-orang pengikut-pengikut Kristus. Oke, di topik kali ini pembalasan bukan jalan ninja orang Kristen ya. Oke, langsung tidak perlu berlama-lama lagi saya akan tunjukkan ayatnya dari Roma 12 ayat 19 ya. Roma 12 ayat 19 ini eh, sangat-sangat hmm, poinnya penting juga ya untuk saya bahas di video kali ini karena apa? Supaya kita lebih em, mempertebal atau membentuk atau mengkonfigurasikan namanya itu self assessment ya. Self assessment supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan, jangan asal eksekusi ya. Orang-orang percaya itu mengeksekusi dengan kasih ya, bukan dengan kebencian ataupun dengan cara menghujat atau segala macam gitu. Apalagi yang sudah keterlaluan gitu ya. Orang Kristen tidak diajar demikian seperti itu. Baik itu dalam cara bagaimana dia mendeliver kepada pendengar, kepada orang-orang yang ingin belajar atau ingin bertambah wawasannya mengenai pengajaran-pengajaran firman Tuhan.
khususnya dalam aspek kristologi ya, karena saya ini sangat menekankan mengenai pengajaran-pengajaran Kristus ya. Makanya itu disebutnya kristologi. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita bacakan ya dari Roma 12 ayat 19 ya. Jadi sebenarnya sampai ayat 21, cuma saya akan ambil poin yang ini. Ya, bukan saya milih-milih ayat lah. Karena saya akan bahas, soalnya saya akan bahas ini mungkin secara singkat saja karena saya anggap kalian mengerti dan mampu dengan cepat menalar dalam segi pembahasan yang saya presentasikan ini. Oke, Roma 12 ayat 19. Begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ya. Jadi jelas bahwa orang Kristen tidak diajarkan untuk membalas apapun itu yang kita terima, yaitu hal-hal yang tidak menyenangkan atau kejahatan ya. Jadi sebenarnya mengindikasinya kepada sesuatu yang kita terima itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang jahat sebetulnya yang dilakukan oleh sesama kita gitu kan. Jadi menekankan indikasinya ke situ. Jadi apabila misalkan kalian menerima sesuatu penganiayaan, contoh ya, contoh rinciannya secara deskriptif gitu ya. Contohnya penganiayaan, terus berupa fitnahan, berupa framing-framing yang omong kosong seperti itu, dan juga tuduhan-tuduhan palsu, juga penghujatan, pengejekan segala macam lah ya kayak begitu yang kadang membuat manusia yang pada umumnya yang belum mengerti itu cenderung akan berbuat mengambil keputusan atau mengambil pengeksekusiannya itu dengan cara membalasnya dengan hal yang lebih ataupun yang setara gitu. Tetapi di sini diajarkan oleh Tuhan sendiri, ini bukan bukan ini ya, bukan namanya, bukan apa namanya, bukan saran ya. Jadi dikatakan di dalam Roma 12 ayat 19 ini bukan berupa anjuran ya, tapi ini perintah langsung dari firman Tuhan sendiri. Jadi rules-nya itu jelas ya. Rules-nya itu jelas. Jadi apapun yang kalian terima, apapun hal yang sesuatu yang tidak mengenakan sekalipun kita dikritik lah, inilah segala macam lah. Kalau ada orang yang mengkritik kita, kita terima saja. Lalu kalau misalnya ketika kita sudah menerima kritik itu, kita pelajari kritikannya berupa seperti apa isinya. Lalu misalkan ada yang mungkin, oh ini memang benar, ini saya lakukan ini, mungkin itu bisa menjadi bahan pengevaluasian diri atau bahan perefleksian diri bagi kita sendiri, ataupun ada sesuatu kritikan ataupun tuduhan yang mungkin yang tidak sesuai, mungkin kita bisa jelaskan itu secara bijak ya, secara berhikmat ya. Karena orang Kristen dididik untuk seperti itu ya. Jadi misalkan penerapan hal ini juga dilakukan juga bagi khususnya bagi para eh, orang-orang yang membentengi iman sesama Kristen ya, khususnya yaitu di dalam dunia apologetika ini sebenarnya ada batasan-batasan tertentu ya dalam berapologetika, tetapi saya tidak akan membahas kepada hal-hal yang seperti itu dulu ya, karena ini pokok intinya adalah mengenai Tuhan Allah itu tidak memperkenankan atau tidak merekomendasikan dan sangat-sangat tegas. Ini karena kalau menurut saya ini larangan ya, larangan untuk mengadakan suatu pembalasan. Baik itu
secara verbal itu contohnya apa? Contohnya itu secara sumpah gitu kan, terus secara menghujat, menghina segala macam dengan metode-metode hal yang seperti itu yang diformulasikan untuk pembalasan karena ada mungkin timbal balik yang kita terima kepada seseorang itu sangat menyakitkan sekali sehingga kita mengeksekusi dengan cara membalasnya lebih lebih parah ataupun setimpal gitu atau setara dengan apa yang dia lakukan itu tidak direkomendasikan dan ini dilarang ya. Ini dilarang karena ini bukan anjuran sifatnya, tetapi ini perintah dari Tuhan Allah itu sendiri, dari Bapa itu sendiri, karena kita tidak boleh membalas, karena pembalasan itu milik milik Allah ya. Biarkan Allah yang memberikan suatu justice-nya kepada kita apabila mungkin kita mungkin ada perbuatan yang tidak benar, mungkin yang sudah tidak berkenan kepada orang lain. Jadi hanya Allah lah yang bisa menentukan pembalasan itu dan bukan kita. Kita itu diajarkan untuk mengasihi ya. Jadi misalkan kalau kita ada perbedaan pendapat segala macam, jangan membalas dengan cara apalagi yang kriminal gitu. Beda pendapat bunuh gitu. Beda pendapat bunuh itu bukan ajaran Kristus ya, bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan itu namanya. Itu ajaran iblis namanya itu yang kayak begitu. Jadi jangan jangan dicontoh, jangan diterapkan dalam kehidupan kalian yang hal-hal yang seperti itu ya. Misalkan kalau orang itu sering melakukan biasanya ini dari kata-kata, dari kontekstual maupun dari verbal ya, dari ucapan langsung dari keluar dari mulut gitu kan. Yang biasa yang dilakukan gitu. Karena kalau secara fisik itu mungkin akan terikat dengan undang-undang konstitusi ya, maksudnya peraturan konstitusi karena kalau kita membuat suatu kejahatan dengan fisik tanpa dasar logis itu bisa dikenakan pasal ya. Hal itu kebanyakan orang itu mungkin dari secara tulisan karena ini nih memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang tidak elok ya, tidak bijak gitu. Karena orang-orang semacam itu tuh mungkin tidak teredukasi dengan baik, baik itu di dalam lingkungan maupun maupun di dalam dirinya sendiri sebetulnya. Tetapi kalau keluarga sih saya percaya ya orang tua kita itu mendidik kita dengan sangat baik sekali ya. Karena kebanyakan kita itu salah dalam berperilaku itu lebih cepat itu karena ruang lingkup kita ya, lingkungan kita bergaul sebetulnya seperti itu. Jadi jangan pernah menempatkan atau mengeksekusi segala uh, jenis pembalasan-pembalasan yaitu dengan sama dengan mencaci maki juga, dengan cara memukul juga jangan ya. Tetapi kita jadikan itu perefleksian bahwa dengan hal-hal seperti itu berarti kita itu diberikan ruang oleh Tuhan untuk untuk menjalani hal itu dan menyelesaikan hal-hal seperti itu atau keadaan atau kondisi dengan ya mungkin tidak menyenangkan seperti itu ya. Jadi uh, ada tertulis juga di dalam Alkitab oleh sebab kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi it- itu yang saya selalu pegang prinsip itu kunci dari firman Tuhan itu. Sebenarnya banyak ya, banyak banyak hal-hal yang menjadi suatu key ya, key atau kunci sebagai prinsip dasar kekristenan atau fondasi di dalam kekristenan untuk membangun diri kita ya. Biarkan firman Tuhan itu menyelapi diri kita, mengajari kita dari dalam supaya apa? Ketika kita dalam pengimplementasiannya dapat bekerja dengan cukup baik gitu.
dalam pengeksekusiannya, dalam pengambilan keputusannya, dalam bertindak, dalam menempatkan perilaku, dalam menempatkan pikiran kita itu sesuai gitu ya. Jadi kadang ada suatu kejadian juga ketika kita uh, menerima hal-hal yang buruk gitu kan, menerima hal-hal yang tidak menyenangkan, lalu kita cuman bisa senyum dan kita koreksi ya, koreksi ucapan dia atau perilaku dia. Saya mungkin dulu pernah melakukan kejahatan gitu. Tetapi yang lebih penting di sini adalah ketika kita menerima sesuatu hal yang tidak menyenangkan, berdoalah. Karena Tuhan Yesus mengajarkan jika kamu dianiaya oleh sebab namaku, jika kalian difitnahkan oleh segala sesuatu yang jahat, bersukacitalah. Ya, bersukacitalah terus lalu uh, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ampunilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutukimu. Itu ajaran yang perfect sekali ya. Tidak ada itu. Kalau saya sih cross check itu tidak ada ya. Tidak ada dijelaskan secara spesifik mungkin di pemahaman-pemahaman kepercayaan yang lain. Karena dia itu bukan hanya Tuhan Yesus itu bukan hanya dia asal ucap aja gitu, asal memberitakan firman saja, memberitakan atau mengajari saja gitu, memberikan suatu pengajaran yang sangat uh, uh, elegan sekali, ya mewah sekali gitu. Tetapi dia benar-benar menjadi contoh dalam kehidupan pribadi nyatanya, bro. Itu yang saya jadi secara secara praktis itu dia lakukan gitu, dia tunjukkan begini. Jadi bukan sekadar asal kecap aja gitu, asal ngecap ngomong-ngomong ini ya gampang ngomong, tapi ya belum tentu saat pakai eksekusiannya perfect enggak gitu kan. Aduh gitu. Tapi Yesus benar-benar loh, benar-benar luar biasa. Tuhan Yesus itu wah dahsyat sekali. Di saat-saat terakhirnya saja di kayu salib aja sampai dia udah menerima sayatan fisik ya, fitnah, hujatan segala macam diludahi itu, wah, dijual oleh muridnya sendiri juga kan. Itu dia tetap ketika di saat-saat terakhirnya itu, di saat-saat terakhirnya itu dia sampai mengucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan atau mereka perbuat." Ya. Jadi ini sangat hal-hal tersebut yang diucapkan Tuhan Yesus itu di tiang kayu salib itu berkenaan dengan ini juga. Karena dia pun pernah mengatakan juga kepada Petrus kalau nggak salah, kamu itu eh, urusanmu itu apa gitu, maksudnya mengadakan suatu pembalasan. Pembalasan itu urusanku. Urusanmu itu adalah ikut aku. Sudah. Masalah pembalasan apa yang kamu terima itu sudah, itu urusan saya. Biar saya yang akan mengadili. Begitu kan. Seperti itu. Karena seperti yang orang Kristen tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya nanti di turun dalam awan-awan ya. Dia datang bukan bukan untuk seperti yang pertama itu ya, tetapi benar-benar memisahkan loh, memisahkan gandum dan ilalang loh. Ya, orang ilalang ini adalah orang-orang fasik yang tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan orang yang gandum ini adalah orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang percaya yang menempatkan kebenarannya, hidup di dalam kebenaran Kristus ya. Ingat ya, hidup di dalam kebenaran Kristus, bukan kebenaran diri kita sendiri. Kita itu tidak ada kebenaran di dalam diri kita sendiri karena kita orang berdosa. Kita hanya hidup di dalam Kristus, di dalam Dia. Ya, bisa nangkep kan? Beda kalau kita itu kalau hidup di dalam kebenaran kita sendiri, kita yang membuat kebenaran itu padahal kita orang berdosa. Ya, karena tidak bisa seperti itu. Dan kita pun hidup di dalam keselamatannya, dan kita pun hidup di dalam kasihnya Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pun mengajarkan juga mengenai bagaimana Bapa pun
Bapaknya, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga itu pun dia mengasihi kepada orang-orang berdosa, apalagi yang tidak tahu berterima kasih loh. Itu Yesus ucapkan gitu. Bayangin. Jadi antara Bapa dan Kristus itu selaras. Gitu. Sebenarnya sih ada uraian panjang ya mengenai hal-hal seperti ini, mengenai kristologi seperti ini. Jadi em, mungkin next time ya, karena akan menyematkan banyak waktu. Ini saja mungkin sudah timingnya ini, waktunya ini sudah berjalan 20 menit, 20 menit lebih ya, 20 menitan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Roma pasal 12 ayat 19 ini. Semoga kalian bisa menangkap apa yang saya presentasikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa dijadikan suatu bahan perenungan, perefleksian, dan pengevaluasian diri. Supaya kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tentunya uh, titik terakhir kita adalah menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.